Dengan setahun gak kerui, kirain bakalan sepi guys. Ternyata masih ngantri dong. Viralnya tuh gak habis-habis. Tahun lalu tuh Mimin udah pernah kerui pertama kali dan langsung jatuh cinta. Di dalam tuh bener-bener penuh dan sering kali orang-orang tuh balik karena gak kuat waiting list di sini guys. Karena cuma di sini kalian bisa ngerasain Hikini Kusumi Biyaki yang bener-bener real dan otentik Jepang. Nah di sini itu sistemnya open kitchen gitu guys. Jadi kita bisa lihat masaknya. Mengingatkan Mimin sama izakaya yang ada di Jepang guys. Dan di luar tuh udah banyak loh yang ngikutin konsepnya Rui. Tapi tetep dong yang di OG tetep Rui. Dagingnya dipanggang langsung depan kita dan disajiinnya pakai aren ya guys. Tuh nanti bisa dapat aroma smoky yang maksimal. Dan jangan lupa disiapin dulu kondimennya. Mimin pesen steak mereka nih. Ini tuh MB7 Jepang. Gila steaknya lembut banget. Kalau dagingnya udah sebagus dan sepremium ini, makannya cuma pakai garam doang guys. Dan rasanya tuh tambah umami. Gak bisa bohongnya dari ekspresi Mimin yang merem-merem. Sebelum dimakan, hikinikunya dibolak-balik terus dientepin di atas nasi. Di atasnya dikasih daikon dan disiramin yuzu pun. Dan makannya wajib pakai onsen mereka yang creamy guys. Parah sih, ini Hikini Kusumi Biyakinya bener-bener juicy. Kualitas rasanya konsisten dan masih sama guys. Bahkan sekarang kalian bisa add on cheese di atas hikiniku kalian. Pakein kondimen bubuk cabai dan curry aioli. Begitu masuk mulut pecah guys perpaduannya. Terus ya yang Mimin suka, nasi Jepang di Rui itu pulen banget. Ternyata di Rui ada tendon juga loh guys. Mimin pesen deh jadinya. Porsinya jumbo dan ini ebi tempuranya gede banget ya. Crispy dan udangnya tebel. Buat yang gak kenyang makan daging bisa pesen yang tendon ini guys. Emang pantes dibela-belain antri dan waiting list ya kalau seenak ini. Untuk minumnya Mimin pesen menu baru mocktail mereka, matcha jasmine. Super seger dan matanya berasa. Kalau ke Bandung wajib ke Rui ya. Adonannya diaduk-aduk sekuat tenaga. Dituangnya juga barbar banget itu. Keluar-keluar jadi sponge cake segede kasur. Dan ini teksturnya fluffy guys. Ayo siapa yang mau? Masih anget-anget ini. Nah ini nih cheesecake asli Cina yang lagi viral banget di mana-mana. Nanyang Dashifu. Di Cina aja cabangnya udah 2000 outlet guys. Di Indonesia cabangnya ada di Bandara Soekarno-Hatta dan yang terbaru di Lipo Mall Nusantara. Dan udah dapat sertifikat halal MUI loh. Jadi nggak perlu was-was. Mereka tuh bikin sponge cake-nya fresh from adonan dan ngovennya pun di tempat. Ini pas sponge cake-nya dipotong-potong, satisfying banget guys liatnya. Dan kalian pasti dapat sponge cake yang masih panas-panas guys. Tuh dan ini tuh aromanya wangi banget. Teksturnya juga jiggle-jiggle kayak gini loh. Nah ini Mimin cobain yang sponge cake ori. Ya ampun lembut banget guys cake-nya, kayak makan awan. Tuh Mimin belah kelihatan sesoft itu kan sponge cake-nya. Rasanya tuh nggak kemanisan dan creamy banget. Terus ada yang varian keju juga guys. Mimin juga suka yang ini karena ada keju yang meleleh gitu di dalamnya. Bener-bener seroyal itu guys kejunya. Rasanya lebih cheesy, creamy, enak banget guys. Pantesan aja di Cina mereka rame banget. Terus Mimin juga cobain sponge cake yang di atasnya pakai beef floss alias abon. Terakhir harus cobain egg tartnya guys. Oh my god, milky banget dong isiannya. Terus luarannya juga ngeprul gitu. Gak mau tahu Mimin, kalian wajib serbu Nanyang Dashifu. Coba hitung deh berapa tomat itu yang dicemplungin ke cobeknya. Sampai sambelnya banyak gitu guys. Ini barbar banget sih ngulek sambelnya. Sampai penuh banget guys cobeknya. Ini tuh nasi uduk terfamous deh di Jakarta. Namanya nasi uduk Aquarius 94 yang ada di tenda Taman Sunter. Tuh goreng-goreng lauknya bener-bener dadakan ya. Masih fresh. Ikan nilannya aja masih dibersihin di tempat. Wah meriah banget lah pokoknya. Belum lagi bikin sambelnya. Sekali bikin langsung porsi banyak di cobek yang jumbo. BTW ini tuh tipe sambelnya kayak sambal lamongan gitu ya. Cabai dan tomatnya digoreng terus baru diulek. Tuh kan sekali jadi langsung sepanci gede gitu guys. Emang harus kayak gini soalnya yang makan di sini tuh rame banget. Tapi tenang, abang-abangnya ini gercep banget kok. Nah nasi uduknya dikasih telur dadar dan bawang goreng di atasnya. Nih Mimin tadi pesen paha ayam dan sate usus. Jangan lupa tambahin sambal ya di atasnya. Porsinya emang imut-imut, tapi sumpah deh ini nasi uduknya gurih, wangi banget. Lauknya juga gurih ditambah sambalnya yang sedep, medok, sedikit manis. Enak banget guys. Ini sih kuliner terwajib yang harus kalian cobain ya di Jakarta. Modal 130 ribuan kalian bisa ngerampok daging sepuasnya di sini. Bukan daging sembarangan ini guys, all you can eat daging premium. Ini tuh all you can eat tuh rame guys. Tuh lihat deh di belakang Mimin ini orang yang waiting list. Tiap lewat Araso ini emang gak pernah sepi, terpampang nyata tuh halal MUI. Ini lokasinya di lantai 2 ya, tempatnya gede banget. Semua sectionnya selalu penuh, mulai daging-daging premium, ada yang dibumbuin juga. Dan menurut Mimin ya, all you can eat di Araso ini jadi yang terbaik
tahun ini. Sayurannya lengkap, fresh, side dishnya Korean food sampai pasta guys. Kimchi dan muji ada. Harganya tuh cuman 118.000 buat anak-anak dan 180 ribuan buat orang dewasa. Pastinya harga segitu tuh udah termasuk hotpot loh. Daging buat hotpotnya aja juga dibedain. Gila, Araso emang niat banget ya. Mimin paling suka yang kuah tom yumnya ini, seger banget dan pastinya dagingnya tuh lembut. Buat grill Mimin kalap guys, ambil dagingnya sebanyak ini. Slicing beefnya tuh juga yang tebel-tebel gitu, bukan yang tipis. Kalian lihat sendiri deh betapa premium dagingnya. Terus kalau saus di Araso itu kan banyak, kalian bisa racik-racik sesuai selera. Parah guys, dagingnya tuh empuk, lembut. Duh, kira-kira mereka untung gak sih? Kalau nanti pegawainya nawarin jadi member, mending kalian join deh, karena nanti dikasih free menu member. Kayak Mimin nih pilih mozzarella beef roll. Kirain mozzarellanya seadanya gitu, gak taunya guys, ini tuh molor banget, tebel. Kenapa yang enak-enak mesti di Bandung sih? Astaga, daripada Aice yang mahal-mahal, mending kesini gak sih? Ini ya saking lengkapnya, sampai nasinya tuh bisa dijadiin jumokbap. Terus ada kimbap, Korean fried chicken, sampai ada goreng-gorengan khas Jepang gitu guys. Mimin kasih nilai 100/10 buat mereka. Kalau lagi liburan ke Bandung, Araso wajib sih masuk list kalian. Makan daging babi doang mah udah biasa, normal aja itu guys. Tambahin sambal darah babi. Tapi kalau makannya pakai darah babi, itu udah termasuk pecinta babi garis keras kayak Mimin. Ini tuh makanan terenak di dunia guys, beneran deh. Babi favorit Mimin nih, BPK Saksang Goyang Lidah. Ternyata ada cabang di Gading Serpong dan ada cabang juga di Alam Sutra. Wah, tambah melejit aja nih Sagoli. Definisi babi adalah kunci kesuksesan ya. Kalau di Sagoli, kalian tuh bisa lihat babinya dipanggang langsung. Dan menurut Mimin, BPK di sini tuh masih belum ada yang ngalahin cita rasanya ya. Bener-bener otentik, paten kali pokoknya guys. Apalagi makannya tuh pakai sambal darah babinya. Gak ada kata jijik guys, justru malah makin nikmat, enak banget. Babinya tuh juga tipe yang banyak lemak, karena semua babinya aja didatengin langsung dari Medan. Babi gorengnya crispy, juicy, makin paten ditambahin sambal darah dan sambal andaliman. Makasih ya Tuhan sudah menciptakan babi seenak ini. Pastinya Mimin pesen Saksen ya. Ada yang gak pakai darah guys, buat kalian yang gak doyan. Kalau Mimin sih sikat aja dua-duanya. Surgawi bener rasanya. Nih iga babinya guys, jumbo banget. Dagingnya lembut, tebel, dan bumbu bakarannya ngeresep sampai ke dalam. Kalau yang ini bukan babi guys, tapi gak kalah enak. Terong bakar, manis, gurih, enak banget. Kalau kalian ngidam babi sedarah-darahnya, wajib nih nyamperin BPK Sagoli yang ada di Gading Serpong. Yuk ngedate ala pasangan beda agama. Kayak kita nih berburu kopi tiam yang makanannya tuh emang enak di Bandung. Akhirnya Mimin kesampaian juga nyamperin 3 rumpun yang katanya tuh kopi tiam paling underrated dan recommended di Bandung guys. Vibesnya berasa di rumah nenek. Interiornya tuh jadul, homey, tapi bukan kayak jadul yang dibuat-buat gitu loh guys. Mereka tuh gak cuma jual tempat aja, tapi makanannya bener-bener dipikirin. Mereka tuh bikin nasi goreng aja bisa se-smoky dan se-aromatik ini guys. Dan pastinya semua makanannya tuh comforting banget. Segala umur pasti suka. Nah ini tuh bestsellernya guys, bakmi chashu. Pakai ayam chashu ya, karena 3 rumput ini no pork no lard. Nih misoa chicken Hainan, bayangin aja kuahnya gurih ketemu chicken Hainan yang dominan bawang putih, enak banget. Mimin sih bisa makan tiap hari di sini, nggak akan bosen. Apalagi mereka juga ada dimsum, siomay yang udangnya tuh dominan. Terus ada pao yang telur asinnya banjir kayak gini guys. Untuk rotinya nggak bikin boring, ada yang varian choco cheese kayak gini. Butternya pun juga berasa. Dessertnya wajib banana chizu. Wah gila sih, ini pisangnya caramelized, cheesy, dan cream cheese-nya ini legit. Kali ini Mimin cowok berhasil bawa Mimin ke tempat ini. Iya ampun, jigli-jigli. Ini tuh matcha pudding ice cream. Menu-menu di sini tuh juga fun banget ternyata ya. Sampai ada minuman rasa klepon, terus ada Blue Lagoon, sampai es teh tarik guys. Eits, bukan sembarang teh tarik ya, karena disajiinnya tuh 1 liter. Tuh kembung gak kalian? Ini mah bukan teh tarik guys, tapi teh tarik 1 liter. Wah ini sih bisa jadi referensi ngedate kalian ya, atau kumpul sama keluarga. Cus samperin. Orang-orang yang udah makan di sini itu banyak banget. Mas Gibran itu langganannya kami juga 100% halal mas. Nah ini nih guys, katanya Pak Jokowi sama Pak Gibran aja kalau ngebakso di sini. Namanya bakso dan mie ayam Ocean laris. Kalau Pak Jokowi anaknya Mas Gibran itu sering banget sama Mbak Selvi itu sering banget makan sini. Top tiernya kita bakso urat. Bakso uratnya kita grade A plus. Sama satu lagi kalau mie yang best di tempat kami ada
Singapore fishball noodle chili oil. Ini perpaduan pedes, gurih, manis. Sama sekali nggak heran kalau jadi langganannya para pejabat. Ini nih yang katanya bakso urat grade A+. Tapi emang teksturnya beneran kriwil ya guys ya. Tuh, ini Mimin nobatin jadi bakso terengurat yang pernah Mimin cobain di Solo. Sambelin guys. Sama yang satu lagi kita ada yang terbaru double bakso keju lumer moncrot. Nah ini juga bestsellernya kami. Bukan sekedar nama ya guys, emang kenyataannya lumer dan moncrot. Terus bakso alusnya ini bouncy dan ngedaging banget. Terus bakso goreng ayam udangnya ini jangan sampai ke skip guys. Dari luar renyah dan dalamnya tuh kopong. Abis kena yang panas dan pedes, di sini tuh mereka juga jual aneka es-esan. Colorful banget ya. Yang Mimin pesen ini es buah segoro biru. Cuslah langsung merapat ke kedai bakso Ocean Laris, Jalan Imam Bonjol 63 Solo. Pizza kita homemade, bikinnya dari nol dan sudah halal MUI. Nih guys, namanya tuh Momaya Pizza. Jadi dia ini tuh legend banget mulai 2017 dan dibikinnya tuh homemade mulai dari nol sama sepasang suami istri yang romantis banget. Jadi bikinnya full of love. Tuh guys, udah ada sertifikat halal MUI. Daripada beli pizza yang belum halal dan diboykot, mending kesini deh. Bahan-bahannya jelas premium, homemade, buatan Nom Ayah dan suaminya. Masya Allah, tabarakallah. Ini couple goals yang sesungguhnya guys. Mereka punya beberapa menu pizza baru. Ini Mimin cobain yang tuna mayo, mozzarellanya molor. Bahkan crustnya ini ada mozzarellanya juga guys. Jadi mereka ini emang tipenya American pizza yang doughnya tuh tebel dan chewy. Selain yang savory, kalian juga bisa pesen yang sweet. Buat sharing mending pesen yang diameter 30 cm. Ini gede banget. Variannya Momaya Pizza. Toppingnya ada paprika, mushroom, dan mozzarella. Gak cuman itu, pinggirannya ada sosis yang gede. Jujur menurut Mimin ini malah lebih enak daripada pizza yang diboykot. Nah yang paling dicari di sini tuh cheese melt pizza. Tengahnya ada keju yang banjir dan meleleh guys. Yang suka keju pasti demen. Selain pizza ada menu rice bowl yang ternyata enak juga loh. Terus masih ada samosa, kebab, dan minumannya juga enak-enak guys, nggak kemanisan gitu. Padahal krimnya tuh melimpah ya. Wah kalau kalian ke Solo harus sih cobain pizza di sini. Mimin cewek approve. Mimin rela belusukan ke dalam pasar demi pisang goreng terenak di Jakarta ini guys. Iya, ini tuh lokasinya di dalam Fresh Market Bintaro. Tuh kan langsung dikerubungin banyak orang. Aduh, Mimin takut gak kebagian. Ingat-ingat ya guys, namanya tuh sebesek pisang madu. Wih, pisangnya dijajar-jajar kayak gini guys di depan. Ini tuh menandakan kalau mereka tuh cuman pakai pisang yang masak pohon dan berkualitas. Adonan tepungnya aja cuman pakai madu asli loh buat pemanis. Gak pakai gula pasir lagi guys. Mulai ngadon sampai gorengnya langsung di depan muka kita. Wah gak ada rahasia di antara kita ya bang. BTW ini tangan abangnya gak apa-apa kan ya? Soalnya itu kan minyaknya panas banget. Warnanya coklat kayak gini tuh bukan gosong ya guys, tapi madunya caramelize. Terus spesialnya lagi ada biji wijennya juga. Wah ini baru pisang goreng jadul yang Mimin cari-cari. Disajiinnya juga dibesek kayak gini guys, dan dilapisin daun pisang juga. Gak nyangka beseknya juga jumbo banget. Bisa sharing ini mah. Wih, pisang goreng madu masih panas. Mantep banget guys. Luarannya garing, crunchy. Terus di dalam pisangnya manis, masak pohon. Enak banget. Kalian bisa makan pisang gorengnya polosan atau dicocolin ke serikaya pandan. Gila, ini makin enak dong. Pisang gorengnya lagi dari madu ketemu manis dari serikaya pandan. Cocok banget guys. Karena pisangnya sendiri udah manis plus ditambahin madu doang, jadi nggak oversweet. Setelah makan pisang goreng madu yang enaknya nggak masuk akal, terus minumnya kalian bisa beli liang teh atau susu kacang kedelai. Ya ampun, perpaduan yang mantap. Kalian wajib cobain guys.